Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Langsung saja perkenalkan kami atau saya, yaitu perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Atina Miadun Karohmah dan Mbak Dari Sri Rahayu. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu makalah etika dan profesi keguruan yang bertema etika guru dengan rekan sejawatnya. Langsung saja ya, untuk sekolah atau madrasah itu merupakan suatu organisasi yang mana itu terdiri dari sekelompok dari seseorang ataupun manusia untuk mencapai suatu tujuan atau visinya, yaitu tujuan di dalam suatu pendidikan. Sedangkan keberhasilan suatu pendidikan itu dapat kita lihat itu dari adanya interaksi antara guru dengan guru atau guru dengan rekan sejawatnya, antara guru dengan siswa, antara guru dengan orang tua maupun antara guru dengan. Maka dari itu interaksi tersebut akan menghasilkan suatu perbedaan, baik perbedaan persepsinya maupun perbedaan pandangan-pandangannya antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Maka dari itu adanya suatu kode etik guru tersebut agar mampu meminimalisir atau mampu memberikan jalan keluar yang baik tentang pendapat-pendapat dari beberapa orang tersebut. Sedangkan kode etik guru dengan rekan sejawatnya tersebut sudah dijelaskan di dalam ayat 7 tentang kode etik guru yang menyatakan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Maksudnya di sini itu apa? Yang pertama yaitu guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungannya. Untuk yang kedua yaitu guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan. Adapun beberapa faktor ya yang menjadikan guru itu enggan untuk melakukan bekerja sama. Yang pertama yaitu adanya pembeda antara guru yang senior dengan guru yang junior. Dengan adanya pembeda antara guru yang senior dengan guru yang junior tersebut akan menjadikan guru yang junior itu lebih berkecil hati dibandingkan guru yang senior, karena lebih banyak itu guru yang senior itu maksudnya itu memiliki sifat yang lebih aku itu lebih segalanya dibandingkan guru yang baru tersebut. Terus untuk yang kedua itu adanya pembeda antara guru yang PNS dengan non PNS. Maksudnya di sini itu apa? Karena guru yang PNS dengan guru non PNS ketika dibedakan dari segi apapun nanti akan menjadikan suatu pemecah ya dari keduanya tersebut. Untuk yang ketiga itu adanya ketidakjelasan aturan di dalam sekolah atau madrasah. Ketika perbedaan pemahaman dalam mengelola sekolah itu juga akan menimbulkan suatu perbedaan pemahaman juga terhadap guru-gurunya. Untuk yang selanjutnya yaitu adanya ketidaksamaan antara visi ataupun tujuan madrasah. Jika visi atau tujuan madrasah tersebut dipengaruhi oleh adanya kepentingan bersama, dalam hal ini kepentingan sekolah ya, guru itu harus benar-benar betul memahami antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama, yaitu guru harus mampu mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan sekolah dibandingkan kepentingan pribadinya. Untuk yang selanjutnya yaitu munculnya kelompok-kelompok di dalam madrasah ataupun sekolah. Munculnya kelompok-kelompok ini diakibatkan karena adanya pro dan kontra antara kebijakan dengan kebijakan yang dibuat kepemimpinan atau dibuat oleh kepala madrasahnya, sehingga itu akan memunculkan kelompok-kelompok tertentu yang mana itu ada kelompok yang pro dan ada kelompok yang kontra. Sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu adanya perbedaan ide untuk mencapai visi madrasah. Perbedaan ide untuk mencapai suatu misi atau tujuan sekolah itu sudah sangat kita temui secara banyak ya, terutamanya karena apa? Di dalam suatu organisasi tersebut kan banyak orangnya, banyak anggotanya. Dari anggota pasti memiliki sikap tersendiri dan sikap tersebut mampu menutupi suatu kelemahan anggota tersebut. Maka dari itu, dengan adanya pembedaan sikap tersebut akan menjadikan atau akan menutupi suatu kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Di dalam kode etik guru Indonesia itu kan sudah menunjukkan kepada kita atau kepada semuanya betapa pentingnya
hubungan yang harmonis yang perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota profesi. Untuk hubungan sesama anggota profesi itu dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama yaitu hubungan berdasarkan lingkungan kerja. Maksudnya di sini itu apa? Dari berhasil tidaknya sekolah itu dapat kita lihat dari misinya. Misinya itu akan banyak bergantung pada semua unsur yang mana ada di sekolah tersebut. Agar setiap personel sekolah itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya, semua personel sekolah itu harus memiliki atau mampu menciptakan hubungan yang baik antara sesamanya. Untuk yang kedua yaitu hubungan guru berdasarkan lingkungan keseluruhannya. Guru saling membantu dan saling berbagi pengalaman, dan juga guru wajib untuk saling mengoreksi antara satu dengan yang lainnya, ataupun menegur antara satu dan yang lainnya jika melakukan kesalahan. Rasa persaudaraan tersebut akan muncul jika guru itu saling menyadari betapa pentingnya rasa persaudaraan, rasa menghargai, menghormati antara sesamanya. Adapun upaya yang bisa dilakukan oleh guru terhadap rekan sejawatnya agar memiliki hubungan yang baik dan hubungan yang harmonis diantaranya yaitu memiliki sifat yang jujur, terbuka, dan juga memiliki sifat yang terang-terangan terhadap rekan sejawatnya. Untuk yang kedua yaitu di antara sesama guru itu harus adanya kesediaan untuk saling memberikan nasihat, menegur, dan juga melaksanakan sesuai dengan jabatan masing-masing. Dan untuk yang selanjutnya itu dalam melaksanakan tugas dan memecahkan persoalan ya, itu harus saling tolong menolong, tidak harus dengan secara pribadi. Untuk yang selanjutnya itu guru hendak tidak saling menggunjing antara satu dengan yang lainnya. Terus mengenal dan memahami kepribadian masing-masing, menjalin komunikasi, melakukan persaingan yang sehat, dan suka berdiskusi antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menjalin komunikasi dengan rekan sejawatnya di dalam pendidikan. Selain dengan kerjasama, selain dengan memahami dan mengenal antara satu dengan yang lainnya, ada juga dengan komunikasi. Komunikasi di sini dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu komunikasi personal atau personal communication. Personal communication terdiri dari komunikasi intrapersonal dan komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan proses interaksi antar individu dengan dirinya sendiri dengan maksud tertentu. Sedangkan biasanya itu dapat dilakukan dengan pengendalian diri dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Untuk yang kedua yaitu komunikasi kelompok atau group communication. Maksudnya di sini itu apa? Suatu proses interaksi yang mana dilakukan oleh sekelompok pada kelompok atau organisasi ataupun lembaga. Terbagi menjadi komunikasi kelompok kecil yang terdiri dari kelompok atau orang yang berjumlah kurang dari 10 dan kelompok yang besar terdiri dari sekelompok orang yang berjumlah lebih dari 10. Untuk yang ketiga yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa ini dilakukan melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, film maupun website dan lain sebagainya. Komunikasi ini akan bersifat lebih umum ya tentunya, dimana itu proses interaksinya dilakukan oleh banyak orang tanpa adanya sekat ataupun batasan untuk mengaksesnya. Untuk komponen dalam komunikasi yaitu ada setting dan science, yaitu bermaksud setting itu waktu dan science tempat komunikasi berlangsung. Untuk science yaitu mengacu pada situasi psikologi komunikasi sedangkan untuk waktu atau setting tersebut terdiri dari waktu, tempat, ataupun situasi komunikasi yang dapat mempengaruhi suatu kualitas komunikasi yang terjalin. Untuk yang kedua yaitu partisipan atau pihak-pihak yang terlibat di dalam komunikasi baik dari pembicaranya maupun pendengar atau juga pengirim dan penerima pesan. Untuk yang ketiga yaitu ends, yaitu merujuk pada maksud maupun tulisan dari komunikasi. Yang keempat yaitu sequence atau bentuk dan isi pesan di dalam suatu komunikasi. Untuk yang selanjutnya yaitu case, yaitu mengacu pada nada, cara, semangat di mana pesan atau komunikasi
dengan suasana hati yang senang, serius, singkat dan juga bernuansa negatif. Instrumentalitis atau mengacu pada jalur bahasa yang digunakan dalam komunikasi seperti jalur lisan maupun tertulisnya. Untuk yang saja yaitu norm or interaction dan interpretation. Maksudnya di sini adalah mengacu pada norma ataupun aturan di dalam komunikasi. Yang terakhir yaitu genre, yaitu mengatur pada jenis penyampaian seperti narasinya. Sedangkan untuk kegiatan komunikasi di sekolah yang dilakukan oleh guru dengan rekan sejawatnya tersebut masuk pada bentuk komunikasi kelompok, yang mana yaitu terdapat tujuan dari dilakukannya suatu komunikasi tersebut, yaitu untuk mencapai tujuan sekolah, di mana sekolah hakikatnya merupakan sebuah atau suatu organisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu selain keberhasilan guru di dalam menjalin komunikasi dengan rekan sejawatnya untuk kepentingan pendidikan juga ikut dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam berkomunikasi. Dengan adanya kemampuan bahasa yang dimiliki oleh seorang guru, maka akan memudahkan guru untuk menyampaikan segala macam materi ataupun menyampaikan segala sesuatu kepada muridnya ataupun rekan sejawatnya tersebut dengan baik dan mudah difahami oleh semuanya. Kemampuan guru dalam berkomunikasi dapat diaktualisasikan melalui kemampuan bahasanya yang meliputi kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan menulis maupun kemampuan membacanya. Untuk yang selanjutnya yaitu persaingan kerja yang positif dengan rekan sejawatnya akan disampaikan oleh Mbak Dari. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu persaingan kerja yang positif dengan rekan sejawat. Selain peserta didik, guru juga perlu beradaptasi dengan kelompok sejawat atau teman sesama guru. Tentunya hal ini sangat penting untuk dipelihara, karena dengan hubungan yang harmonis, maka akan menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan. Sebagaimana terdapat dalam kode etik guru yang berbunyi, guru memelihara hubungan sesama guru, semangat kebangsaan, dan kesetiakawanan. Hal ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dan lingkungan kerjanya, serta menciptakan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Adanya kompetisi atau persaingan antar anggota di dalam suatu organisasi memanglah diperlukan untuk memajukan profesi tersebut. Siapapun orangnya tidak bisa mencegah terjadinya persaingan kerja di suatu organisasi profesi. Bahkan persaingan kerja adalah hal yang ada secara alami di organisasi dan profesi manapun. Setiap guru sebagai pendidik yang profesional di sekolah juga akan bersaing dalam bekerja untuk menunjukkan mutu pribadinya. Persaingan kerja tersebut memajukan sekolah manakala dilakukan secara positif. Tetapi ketika persaingan kerja ditanggapi dan dilakukan secara tidak sehat atau secara negatif, maka persaingan kerja antar guru justru akan menjadi bumerang bagi pihak sekolah yang dapat menghambat kemajuan dan mutu sekolah. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya persaingan tidak sehat antar guru di sekolah, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan sekolah. Setiap guru pasti memiliki kepentingan pribadi. Idealnya, kepentingan pribadi tersebut diwujudkan melalui upaya kerjasama antar guru di sekolah dan mewujudkan suatu organisasi sekolah. Namun, ketika kepentingan pribadi tersebut diwujudkan melalui upaya pribadi, akan timbul persaingan yang tidak sehat antar guru untuk mementingkan kepentingan pribadinya. Selanjutnya yaitu guru yang dianak emaskan oleh kepala sekolah. Biasanya kepala sekolah membedakan atau menganak emaskan guru yang patuh atau pintar atau taat terhadap kepala sekolah dan bisa menyelesaikan dengan baik tugas yang diberikan. Sebagai anak emas, kepala sekolahnya guru biasanya akan mendapatkan hal-hal yang spesial. Misalnya mendapatkan jabatan yang tinggi, mendapatkan fasilitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu guru yang terkena penyakit hati seperti sombong dan iri. Sombong dan iri merupakan penyakit hati yang berbahaya
Jika guru mempunyai penyakit hati sombong dan iri, dia akan merasa paling baik dan menganggap rendah teman sejawatnya atau guru lain. Mudahnya sombong muncul pada diri seorang manakala ia merasa paling mampu dan menganggap orang lain rendah ataupun meremehkan guru lain. Akibatnya timbul persaingan kerja yang negatif sesama guru. Selanjutnya yaitu timbul asumsi bahwa kesuksesan yang didapat seorang guru dapat mengancam guru lain. Hal ini dapat terjadi ketika guru merasa kesuksesan yang diraih oleh rekan sejawatnya dapat menghalangi upayanya dalam mementingkan kepentingan pribadinya. Oleh sebab itu, guru akan mencegah rekan sejawatnya meraih kesuksesan dengan menghalalkan segala cara ketika bersaing dalam bekerja. Misalnya dengan menjelek-jelekkan, menfitnah guru lain, dan membuat isu miring tentangnya. Ketika terjadi konflik atau masalah atau persaingan antar guru di sekolah, guru harus bisa menyelesaikan konflik atau masalah tersebut dengan baik. Sementara itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru agar dapat melakukan persaingan kerja yang positif dengan rekan sejawatnya seperti guru. Cara-cara itu meliputi yang pertama yaitu bersikap rendah hati. Guru harus bersikap rendah hati atau tawadhu dengan tidak memandang dirinya lebih baik dari guru lain. Guru harus bisa bekerja sama dan saling toleransi dengan guru lain. Selanjutnya yaitu tidak sungkan mengucapkan selamat atas kesuksesan rekan sejawat dan meminta doa agar segera menyusul meraih kesuksesan. Misalnya ada guru yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Sebaiknya guru mengucapkan selamat atas kesuksesan guru tersebut dan meminta doa agar kita segera menyusul meraih kesuksesan tersebut. Selanjutnya, tidak malu meminta masukan kepada rekan sejawatnya yang berhasil melakukan tugas. Berpikir positif tentang persaingan, bersinergi atau bekerja sama dengan pesaing. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa membentuk dan mengembangkan budaya kerja yang positif bisa mendorong dan meningkatkan kualitas kinerja guru yang ditandai dengan meningkatnya komitmen guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di mana guru itu bekerja, yakni di sekolah. Menjadi suatu keharmonisan antara aktualisasi, tanggung jawab pekerjaan dan sosial dalam lingkungan kerjanya. Berarti hal ini telah menjadikan hal tersebut sebagai suatu upaya profesionalitas bekerja. Ketika perlakuan yang adil diberlakukan di lingkungan kerja, maka guru akan menerima serta menjalankan tanggung jawab kerjanya secara maksimal. Guru tidak akan terlepas dari budaya kerja yang telah ada di sekolah, baik secara personal maupun secara kelompok. Biasanya berbagai macam sumber daya yang ada menjadi suatu stimulus dan akan mempengaruhi mereka, sehingga seseorang di sekolah memiliki perilaku yang spesifik. Selanjutnya yaitu mengelola konflik dengan rekan sejawat. Sekolah adalah sebuah organisasi di mana di dalamnya terdapat sekumpulan manusia yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Sekumpulan manusia tersebut adalah guru dan tenaga kependidikan. Sedangkan tujuan tersebut adalah visi sekolah yang hendak dicapai. Keberhasilan sekolah mencapai visinya sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam bekerja sama. Konflik dapat dikelola secara efektif dalam organisasi. Sebuah organisasi pasti memiliki konflik. Konflik dapat dikelola secara efektif dalam organisasi dan bagaimana inovasi serta kreativitas dapat didorong. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat kreativitas guru. Namun apabila konflik itu dikelola dengan baik, masalah akan terselesaikan dengan cara yang efektif dan pemecahannya akan lebih menyegarkan dan inovatif. Konflik yang terjadi karena adanya hal-hal berikut di sekolah, yaitu adanya rasa kecewa dan frustasi pada diri guru karena tujuan pribadinya tidak tercapai. Adanya rekan sejawat yang menghalangi guru dalam mencapai tujuan pribadinya.
Selanjutnya, adanya rekan sejawat yang menolak idenya. Jadi di sini guru tidak menerima jika idenya ditolak oleh guru lain. Selanjutnya yaitu adanya persaingan kerja yang tidak sehat, seperti adanya ejek-ejekan dengan guru, tidak adanya kerjasama antar guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya adanya sikap individualis dalam bekerja pada masing-masing guru. Guru tidak boleh bersifat individualis dalam bekerja. Guru harus bekerja sama dan saling toleransi dengan sesama guru agar bisa mencapai tujuan sekolah dengan baik. Ada dua jenis konflik yang bisa terjadi di sekolah antara guru dan sesama guru atau rekan sejawat guru, yaitu yang pertama, konflik yang dirasakan atau felt conflict. Pada konflik yang dirasakan, terdapat keterlibatan emosional di dalamnya yang dapat menimbulkan perasaan tidak tenang, tegang, frustasi, atau sikap saling bermusuhan antar guru. Yang kedua yaitu konflik yang dipersepsi atau perceived conflict. Pada konflik yang dipersepsi, suatu pihak guru atau lebih menyadari adanya kondisi yang menyebabkan munculnya konflik antar mereka. J. Winardi mengungkapkan bahwa setidaknya ada 4 sifat konflik, yaitu konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal ini yaitu konflik yang timbul yang berasal dalam diri seorang guru tersebut atau individu seorang guru tersebut. Yang kedua yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal yaitu konflik yang terjadi antara guru, individu guru dengan guru. Jadi konflik interpersonal itu terjadi antara 2 orang. Yang ketiga yaitu konflik intragroup, yaitu konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok. Yang keempat yaitu konflik intergroup, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok. Jadi di sini kelompok guru mempunyai konflik dengan kelompok guru gitu. Selanjutnya, konflik interorganisasi atau konflik yang terjadi antar organisasi. Sementara itu, ada 6 tipe pengelolaan konflik yang dapat dipilih dalam menangani konflik yang muncul, yaitu avoiding. Avoiding yaitu gaya seseorang atau organisasi yang cenderung untuk menghindari terjadinya konflik. Hal-hal positif dan potensial menimbulkan konflik sedapat mungkin dihindari, sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka. Yang kedua yaitu accommodating. Gaya ini mengumpulkan dan mengakomodasikan pendapat-pendapat dan kepentingan pihak yang terlibat konflik. Selanjutnya, dicari jalan keluarnya dengan tetap mengutamakan kepentingan pihak lain atas dasar masukan-masukan yang dapat diperoleh dari guru. Yang ketiga yaitu compromising, yaitu gaya menyelesaikan konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik, sehingga kemudian menghasilkan solusi atau jalan tengah atas konflik yang sama-sama memuaskan. Jadi di sini diperoleh jalan tengah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang keempat yaitu competing. Pihak-pihak yang berkonflik saling bersaing untuk memenangkan konflik dan pada akhirnya harus ada pihak yang dikorbankan atau kalah kepentingannya demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat atau yang lebih berkuasa. Jadi di sini ada satu itu menang dan yang satunya kalah. Selanjutnya yaitu collaborating. Di sini pihak-pihak yang saling bertentangan akan bersama-sama memperoleh hasil yang memuaskan karena mereka justru bekerja sama secara sinergis dalam menyelesaikan persoalan dengan tetap menghargai pihak lain. Singkatnya, kepentingan kedua pihak itu tercapai dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya yaitu conglomeration. Cara ini menggunakan perpaduan kelima style,
yaitu avoiding, accommodating, compromising, competing, collaborating. Itu kelima style itu bersama-sama dalam menyelesaikan konflik dan dipadukan dengan baik. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh guru dalam mengelola konflik, yaitu yang pertama mengakomodir pemahaman para guru di sekolah. Jadi di sini guru harus paham pemikiran guru yang lain di sekolah. Yang kedua yaitu mempersatukan pemahaman guru-guru yang berbeda keinginan, berbeda kepentingan, dan berbeda pemikiran. Di sini dapat dilakukan secara rapat dengan guru-guru tersebut. Selanjutnya yaitu membuat komitmen untuk melebur perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ini sangat baik dilakukan ketika ada guru yang saling bertentangan. Yang keempat yaitu menyepakati komitmen yang telah dibuat untuk kepentingan pencapaian tujuan sekolah. Selanjutnya menghindari melakukan pelanggaran terhadap komitmen yang telah disepakati. Sebaiknya di dalam sekolah dibuat peraturan-peraturan yang berisi komitmen dan disepakati oleh seluruh guru agar dapat mencapai tujuan visi dan misi sekolah. Selanjutnya mengingatkan pihak guru yang melanggar komitmen. Guru yang melanggar komitmen sebaiknya diingatkan dan sesekali diberi sanksi atas pelanggaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan kompromi dengan pihak guru yang masih saja melanggar komitmen meskipun sudah berkali-kali ia diingatkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.